I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Maulida Rambe dengan NIM 0306223079 dan di sebelah kanan saya Mas Dori Pasiregar dengan NIM 0306223074 dan sebelah kiri saya Nurulwatani Madela Lubis dengan NIM 0306223134. Di sini kami akan mempresentasikan video pembelajaran dengan judul materi Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Eka Yusnaldi MPD. Selamat menyaksikan. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Perang Pasifik semakin berkecamuk. Tentara sekutu di bawah pemimpinan Amerika Serikat semakin mantap. Sementara itu Jepang mengalami kekalahan di mana-mana. Pasukan Jepang yang berada di Indonesia bersiap-siap mempertahankan diri. Tentara sekutu sudah mulai diarahkan ke Indonesia setelah menguasai Pulau Irian dan Pulau Morotai di Kepulauan Maluku pada tanggal 20 Oktober 1944. Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, menyerbu Kepulauan Leyte, Filipina. Penyerbuan ini adalah penyerbuan terbesar dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 25 Oktober 1944, Jenderal Douglas MacArthur mendarat di Pulau Leyte untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang mengizinkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Angkatan perang Amerika Serikat sudah tiba di daerah Jepang sendiri dan secara teratur mengebom kota-kota utamanya. Ibu kotanya sendiri, Tokyo, boleh dikatakan sudah hancur menjadi tumpukan puing. Dalam keadaan terjepit, pemerintahan Jepang memberikan kemerdekaan kepada negeri yang merupakan front terdepan. Adapun Indonesia baru diberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Dengan cara demikian, Jepang mengharapkan bantuan rakyat Indonesia menghadapi Serikat. Pemimpin pemerintahan penduduk Jepang di Jawa membentuk sebuah badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau Dokuritsu Jumbi Kosakai, yang beranggotakan tokoh pergerakan nasional Indonesia meliputi Soekarno dan Hatta. Sebagai ketuanya ditunjukkan Dr. Rajiman Wedyo di Ningrat. Pada tanggal 28 Mei 1945 dilakukannya upacara pelantikan anggota Dokuritsu Jumbi Kosakai. Sedangkan persiapan pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945. Sampai dengan persiapan pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Persiapan pertama itu dipusatkan kepada usaha rumusan dasar falsafah bagi negara Indonesia merdeka. Sementara itu pada tanggal 22 Juni 1945 suatu panitia kecil ini menghasilkan suatu dokumen yang berisi rumusan asas dan tujuan negara Indonesia merdeka dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 Dokuritsu Jumbi Kosakai dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kemudian anggota PPKI oleh pemimpin-pemimpin Indonesia sendiri ditambah lagi dengan 7 anggota tanpa seizin pihak Jepang karena dirasakan bahwa PPKI adalah milik rakyat Indonesia sendiri. Pada tanggal 14 Agustus ketiga pemimpin Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman menuju kembali ke Jakarta. Berita tentang menyerahnya Jepang yang telah diketahui oleh sebagian pemimpin Indonesia, terutama pemimpin-pemimpin muda. Para pemuda menghendaki agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lepas dari Jepang. Pada dini hari, tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, sebelah utara Karawang, yang merupakan tempat kedudukan suatu komplit tentara peta di bawah Kukando Subeno yang telah mengambil alih kekuasaan dari Jepang, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, dan untuk itu Soekarno-Hatta
kembali ke Jakarta. Malam itu juga mereka mengumpulkan anggota PPKI maupun pemimpin-pemimpin muda untuk membicarakan persiapan bagi proklamasi. Untuk amannya pembicaraan, mereka berkumpul di rumah Laksamana Muda Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kesediaan Maida itu diperoleh atas permintaan Ahmad Subarjo yang bekerja pada stafnya. Setelah dilakukannya pembicaraan, diputuskan untuk segera merumuskan teks proklamasi. 17 Agustus 1945, mereka yang merumuskan naskah proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Setelah teks proklamasi selesai, lalu dibacakan di hadapan pemimpin-pemimpin Indonesia yang telah menunggu di ruangan depan. Mengenai isinya, seluruh pemimpin Indonesia telah setuju mengusulkan agar teks proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan itu diterima oleh seluruh hadirin dan konsep itu kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Naskah yang telah diketik oleh Sayuti Malik dan kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta inilah yang merupakan naskah proklamasi yang otentik atau sejati. Malam itu juga diputuskan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di depan kediaman Insinyur Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekarang, yaitu Jalan Proklamasi. Oke, selanjutnya materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dan kehidupan politik sejak pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapan-persiapan di rumah Ir Soekarno di Pegasan Timur 56. Untuk menyambut proklamasi, lebih kurang 1.000 orang telah hadir untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting itu. Pada pukul 10 kurang 5 menit, Hatta datang dan langsung masuk ke kamar Soekarno. Kemudian kedua pemimpin itu menuju ke ruangan depan. Dan acara segera dimulai tepat pada jam 10 sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Soekarno membacakan naskah proklamasi yang sudah diketik dan ditandatangani bersama Hatta sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mendadak sidangnya yang pertama. Dalam sidang itu, mereka menghasilkan beberapa keputusan penting yang mana keputusannya adalah mengesahkan undang-undang yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Dokurit Suzumbik Kosakai yang dikenal sebagai dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya memilih Ir Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Mohatta sebagai wakil presiden. Dalam masa peralihan, untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden dan Wakil Presiden memanggil beberapa anggota PPKI beserta golongan cendekiawan dan pemuda untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPI. KNPI akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum terbentuknya DPR, hasil pilihan rakyat sejak hari itu sampai awal September, Presiden dan Wakil Presiden membentuk kabinet yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dipimpin oleh Presiden sendiri dan mempunyai 12 departemen serta menentukan wilayah RI dari Sabang sampai Merauke yang dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing provinsi-provinsi itu adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil, Bali, dan Nusa Tenggara. Untuk menjaga keamanan, telah dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau disebut dengan BKR. Pada masing-masing daerah sebagai unsur dari KNI daerah, pemerintah dengan sengaja tidak mau segera membentuk sebuah tentara nasional karena khawatir bahwa hal itu akan menimbulkan kecurigaan dan sikap permusuhan dari pihak serikat. Para pemuda merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah ini. Mereka berpendapat bahwa pemerintah harus segera membentuk sebuah tentara nasional sebagai aparat kekuasaan nasional yang baru itu. Golongan pemuda yang tidak puas itu sebagai membentuk badan-badan semi militer memutuskan untuk memasuki
BKR di daerah masing-masing dan menjadikan badan itu wahana bagi perjuangan bersenjata. Pembentukan awal pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Suhainin, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, PPKI dinyatakan merdeka melalui proklamasi pembentukan sidang PKI 1 yang dimulai pada pukul 11.30 WIB. Soekarno menegaskan agar panitia bekerja secara cepat, abaikan hal kecil, dan fokus pada gagasan besar yang mengandung sejarah, seperti penyusunan undang-undang dan memilih presiden serta wakil presiden. Soekarno juga memberi arahan mengenai penyusunan Undang-Undang Dasar agar bisa mengikuti rancangan yang telah disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disebut dengan BPUPKI. Pada sidang kedua, tanggal 10-6 Juli, pembahasan mengenai rancangan pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 yang melahirkan kesepakatan bersama berhasil disahkan dalam tempo kurang dari 2 jam. Sidang diskors pada pukul 21.50 dan dimulai kembali pada pukul 3.15. Ketika sidang akan dilanjutkan, Otto Iskandar-Dinata memberi pandangan agar dibahas mengenai pasal 111 dalam aturan peralihan yang berbunyi untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh panitia persiapan kemerdekaan. Otto Iskandar-Dinata juga mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi dengan menggunakan nama Soekarno dan Mohatta sebagai calonnya. Sidang PPKI kedua, pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno sempat membentuk 9 orang yang bergabung dalam panitia kecil yang ditugaskan untuk menyusun rancangan berisikan hal-hal mendesak, yaitu masalah pembagian wilayah, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Pada sidang 2 tanggal 19 Agustus 1945 yang dilaksanakan pukul 10, Soekarno juga meminta Ahmad Subarjo Sutarso dan Karto Hadikusumo dan Kasman Simojo untuk membentuk tim kecil membahas mengenai bentuk departemen. Tetapi bukan menyangkut orang yang akan duduk di dalamnya. Pada kesempatan pada sidang, Otto Iskandar-Dinata menyampaikan hasil kerja tim berupa pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi tersebut. Sebelum rapat bubar, dekret ini ditanggapi oleh Soekarno sambil meminta waktu untuk mempertimbangkan semuanya. Pada malam hari di tanggal yang sama bertepat di Jalan Gambir Selatan 10, diadakan rapat antara Soekarno, Mohatta, dan Sartono Suwiryo, Otto Iskandar-Dinata, Soekarjo Wirto, Buntaran Martomojo, Abdul Ghaffar. Rapat malam itu memutuskan bahwa anggota Komite Nasional berjumlah 60 orang dengan rapat perdana direncanakan pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Komidi Pasar Baru. Sampai akhirnya pada sidang PPKI 3 dilanjutkan kembali pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan melibatkan para pemuda. Dalam sidang, Khairul Saleh menuntut agar PPKI menghentikan segala bentuk hubungan dengan Jepang dan berganti nama menjadi Komite Nasional Indonesia. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin bekerja keras membentuk lembaga pemerintahan sebagai layaknya suatu negara merdeka. Dalam kesempatan ini, PPKI menyelenggarakan rapat pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai rapat yang pertama. Setelah proklamasi kemerdekaan, atas inisiatif Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia memiliki arti penting bagi kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka dan berkedaulatan. Kedaulatan Indonesia menjadi sebuah negara tetap tidak diakui oleh Belanda. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi Belanda merupakan suatu pemberontakan. Sikap Belanda tersebut dikarenakan kemerdekaan Indonesia hanya sebuah gerakan yang dibuat oleh para pemimpin Indonesia yang bekerja sama dengan Jepang. Sehingga bagi Belanda kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya mendapat dukungan dari rakyat Indonesia dan kedaulatan Indonesia masih berada di tangan Belanda.
Pada tanggal 29 September 1945, tentara sekutu yang ditugaskan untuk menduduki wilayah Indonesia dan melecuti tentara-tentara Jepang tiba di Jakarta. Namun ketika diketahui bahwa sekutu diboncengi oleh Nederland Indies atau NICA yang akan menguasai wilayah Indonesia, sikap Indonesia mulai curiga dan waspada. Berbagai Indonesia tetap upaya bangsa mempertahankan kemerdekaan rakyat Indonesia bangkit melawan tentara sekutu dan NICS. Akibatnya berkorbanlah pertempuran di berbagai daerah di Indonesia, antara lain adalah Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Ambarawa, Surabaya, Makassar, dan Bali. Pemerintah pendudukan Jepang memerlukan banyak tenaga untuk mempertahankan menghadapi sekutu. Untuk itu dibukalah kesempatan bagi para pemuda untuk menjadi prajurit. Gerakan-gerakan pemuda diberi prioritas tinggi dan ditempatkan di bawah pengawasan ketat pihak Jepang. Hal ini dipahami Jepang bahwa untuk mempertahankan kedudukannya harus mendapatkan dukungan dari penduduk setempat. Setelah sekutu dapat menguasai dan mendesak tentara Jepang dalam Perang Pasifik, maka Jepang mulai banyak memberikan konsesi kepada bangsa Indonesia baik di bidang politik maupun di bidang militer. Dalam bidang politik antara lain berusaha menarik simpati rakyat dengan cara mengizinkan dikibarkannya bendera merah putih, dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilarangnya pemakaian bahasa Belanda, serta adanya pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai realisasi dari janji kemerdekaan. Meskipun tidak berbeda dengan watak kolonialisasi, sistem pemerintahan Jepang juga menerapkan dominasi politik, yaitu melarang dan membubarkan pergerakan-pergerakan rakyat untuk melakukan eksploitasi ekonomi serta penetrasi budaya bahkan penindasan. Namun demikian, ada juga kebijakan politiknya yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dalam bidang militer, yaitu adanya pendidikan militer diberikan kepada pemuda-pemuda Indonesia, di mana pendidikan militer tersebut sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu antara lain ada dua. Yang pertama, pengaruh kebijakan politik, dan yang kedua, pengaruh kebijakan militer.